Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. 2 minggu terakhir ini kawan, 2 nama mendominasi title Tuesday. Ada Magnus Carlsen, ada Hans-Tiemann Moke. Edisi minggu sebelumnya, Magnus keluar sebagai pemenang sesi akhir, sedangkan Hans-Tiemann keluar sebagai pemenang sesi awal. Dan minggu ini kawan, Rabu kemarin lusa, Magnus keluar sebagai pemenang sesi awal dan Hans-Tiemann keluar sebagai pemenang sesi akhir. Sangat mendominasi 2 minggu ini, 2 pemain ini kawan. Dan kemenangan Magnus Carlsen di minggu ini merupakan kemenangan ke-9-nya selama dia ikut title Tuesday tahun 2025 ini kawan. Sedangkan ini merupakan kemenangan keempat bagi Hans-Tiemann Moke di minggu ini selama dia ikut title Tuesday di tahun 2025. Magnus lagi-lagi mendominasi di semua ajang. Mau offline, mau online, mau turnamen mingguan seperti title Tuesday, Magnus sangat mendominasi kawan. Diikuti ya Hikaru Nakamura, Hans-Tiemann, ada Parham Magshodo juga beberapa kali memenangkan title Tuesday 2025 ini. Sangat-sangat dominan Magnus Carlsen. Dan Magnus kembali berjumpa dengan Hans-Tiemann di title Tuesday minggu ini, terutama di sesi pertama. Sesi kedua Magnus nggak main. Akhirnya Hans-Tiemann keluar sebagai pemenang. Oke, inilah game antara Magnus Carlsen versus Hans-Tiemann di sesi awal game 10 di title Tuesday edisi 17 Juni, Rabu kemarin lusa. Mereka bermain dengan pembukaan Italia. Ya, pembukaan favorit dari Hans-Tiemann Moke. Pertahanan 2 kuda dari Magnus kuda F6, ada pion D3, gajah C5. Kalau kita lihat permainan Nakamura kemarin yang dihajar oleh Hans-Tiemann, Nakamura bermain dengan gajah E7. Videonya sudah kita ulas, dan bagi kawan-kawan yang belum melihat videonya, nanti di akhir video ini saya sertakan linknya. Nanti ada ide yang cukup bagus atau taktik dan cara skakmat raja lawan dengan kuda plus gajah yang ditunjukkan oleh Hans-Tiemann bisa jadi bahan pelajaran kalian kawan. Bisa kalian tonton videonya. Sekali lagi, nanti saya sertakan ya di akhir video ini. Ada gajah C5 pilihan Magnus, rokade, pion H3 atau pion C3, 2 langkah favorit yang populer dan yang kuat menurut engine kawan. Kalian juga bisa melanjutkan langkah seperti pengembang kuda BD2, pion A4, gajah keluar langsung kuda C3. Masih banyak juga yang memainkannya. Tapi yang terkuat menurut engine ya pion C3, pion H3. Pion H3 dipilih oleh Hans-Tiemann, pion D6 lanjut Magnus, perkuat center, buka jalur gajah. Pion C3 sekarang dimainkan, ada pion A6, kontrol petak B5 agar tidak ada gangguan gajah saat kuda mungkin menyerang gajah nanti dan berikan tempat sembunyi buat gajah gelapnya. Benteng E1, pion H6, pion A4, gajah mundur, pion B4 tetap dilanjutkan oleh Hans-Tiemann. Setelah kuda ke E7 siap dibawa ke sayap raja kawan dan bisa bermain dengan pion C-nya. Di sini pengembang kuda B ke D2, langkah favorit, langkah kuat menurut engine, tapi Hans-Tiemann langsung dobrak peta pusat dengan pion D4. Bisa dibalas oleh hitam atau Magnus dengan pion D5, langkah kuat atau pion E pukul pion D4. Memilih dengan langkah kuda G6 lanjut Magnus, dan di sini gajah D3, kemudian benteng E8, baru kuda BD2. Pion C6 lanjut Magnus, ada gajah C2. Setelah menteri C7, kuda F1 lanjut Hans-Tiemann Moke. Dan di sini Magnus dobrak peta atau sayap menteri dengan pion A5 untuk memecah konsentrasi pion putih kawan. Diterima juga, dan pion terpisah di lajur A kita dapat sekarang. Bang, bagaimana jika pion ini didorong bang? Ya, dijual kawan sama Magnus Carlsen. Maksud saya dibeli oleh Magnus Carlsen. Magnus berhasil meloloskan pion bebasnya, dan pion ini juga terbilang lemah. Gajah siap keluar menyerang. Kalian tidak bisa backup dengan pion C4, ada menteri, dan pion center kalian juga bisa lemah. Kalau ditahan, melakukan pergerakan yang lain tetap ya, hitam yang akan mendahului, pion terpisah kita dapat. Akhirnya langsung diterima oleh Hans-Tiemann, pion B pukul pion A5, menteri ambil balik mengincar pion di sini, bisa backup dengan pion, maksud saya gajah D2, tapi Hans-Tiemann memilih kuda G3 dan bisa langsung dicaplok, gak ada masalah. Kalaupun ada gajah D2, menteri C4, masih punya ruang untuk melarikan diri kawan. Magnus memilih dengan gajah E6, gajah D2, menteri mundur ke C7 untuk menghindari discover attack.
benteng B1, ada benteng AD8, Menteri C1 bersama gajah mengincar pion siap keluar juga ke lajur B. Raja H7, gajah E3, benteng kembali ke A8, ya, mendukung gajahnya saat diagonal terbuka, bisa melakukan pergerakan yang lain. Menteri D2, benteng AD8 kembali ke center, Menteri ke C1, Magnus mondar-mandir, dan Menteri ke B2, benteng E7, jaga pion kawan. Ada benteng AD1, Menteri ke A5, lanjut Magnus. Magnus juga bisa bermain dengan benteng ini, membuat pergerakan yang mondar-mandir karena tidak ada tekanan lagi di lajur B. Magnus sekarang mencoba memberikan tekanan dengan Menteri A5. Pion C4 menurut engine, tapi pengorbanan pion semacam ini masih belum jelas juga kawan. Ada kuda F5 serang benteng, serang pion, benteng ke sini. Nah, taktik seperti ini sepertinya juga tidak akan diambil oleh Super JM pun dalam permainan Blitz. Tentu cara berpikirnya kebanyakan taktikal. Positioning seperti itu tadi ya, sulit untuk dimainkan oleh pemain di permainan kilat. Dengan Menteri A3 menyerang pion yang di sini, ada benteng double oleh Magnus di lajur E, gajah D2 proteksi pion sebelum ambil pion yang di sini. Menteri C7, kemudian gajah E3, Menteri kembali ke A5. Sepertinya Magnus Carlsen ini sengaja membuat kesal Hans Niemann Moke kawan. Karena kita lihat tadi beberapa langkah mondar-mandir dari Magnus ya, dengan benteng, dengan Menteri sekarang kawan. Nah, kita berada di langkah ke-28, kontrol waktu selisih sekitar 29 detik. Hasil dengan benteng C1 terlebih dahulu, dia mempersiapkan jebakan kawan ya di sini. Kalau Menteri ini nanti ambil pion, setelah Menteri ambil pion yang di sini, mungkin dilanjut dengan langkah pion ini siap dorong, terbuka diagonal terang, dan chop, Menteri bisa jatuh kawan di peta C3. Jadi Raja G8 terlebih dahulu menghindari diagonal panas ini, langkah bagus dari Magnus, dan Menteri ambil pion D6. Langkah blunder karena Menteri ini bisa terjebak kawan. Mungkin dia sudah tahu betul resikonya, tapi dia sangat berani ambil pion yang di sini. Magnus Menteri ambil pion C3, langkah bagusnya dengan pion C5, blokade akses Menteri mundur, dan benteng siap main untuk ganggu Menteri. Menteri bisa terjebak. Tapi Magnus Menteri ambil pion C3, kalau Menteri ini mau keluar, gajah D2 jawabannya, nanti Menteri bisa ke sini kawan. Tapi Hans Niemann memilih dengan pion D pukul pion E5, membuat langkah pertukar Menteri. Gajah pukul gajah A7, benteng ambil Menteri, pion ambil benteng, dan kuda ke E5. Blokade supaya pion ini nggak terkoneksi ya, menantang pertukaran. Kuda D4, pilihan Hans Niemann Moke. Ya, kuda caplok, kuda C5 chop, Menteri ambil balik, dan diikuti dengan langkah benteng ED1 jaga pion, nanti disusul dengan gajah ke D4, ini bagus kawan. Oke, memilih dengan langkah kuda D4 Hans Niemann, Menteri A5 serang gajah, ada kuda caplok gajah terang, Magnus memilih ambil gajah A7, kuda C7 serang benteng, benteng D8, benteng ED1 jaga pion. Kemudian Magnus pion G6, berikan ruang pergerakan buat raja sebanyak mungkin, kuda E2, Menteri C5, menarget pion kawan. Terlebih dahulu gajah B1 discover attack atau juga discovernya ke sini. Ini juga bagus untuk menarget diagonal ini. Oke, dengan gajah B1 saja discover attack, Menteri A3 mengincar pion yang di sini kawan, tetap mengincar pion yang di sini. Ada pion F5. Kuda mundur. Juga bisa melakukan skak di peta E3 cek. Nah, kuda bisa jatuh kalau raja bergerak ke peta F1, bisa melangkah. Kuda E nih, lompat ke peta G4, potensi skak mat, ambil. Nah, juga berbahaya ya. Tapi memilih mundur ke peta G7. Sekarang benteng C3, blokade jalur Menteri ya. Menteri ambil pion A4, ancam benteng, gajah C2, kemudian Menteri A7 cek, Raja F1, kuda C5 menarget pion, pion E5, kuda tetap lompat ke E4, target benteng F3, dan Magnus melangkah Menteri A2. Menarget gajah, kuda D4 kawan, dan di sini Magnus punya opsi korbankan kuda. Nanti kita dapat juga langkah permainan seperti ini dari Magnus Carlsen. Tapi Magnus melangkah Menteri C4 dulu skak,
Raja G1, baru kuda caplok pion D6. Nah, seperti yang ditunjukkan garis biru kawan, ini langkah kuatnya. Dan menurut engine bisa berakhir miss. Tapi dalam kacamata permainan manusia, dalam permainan blitz yang tersisa 8 detik, apapun masih bisa terjadi. Hans Zimmer memilih dengan pion ambil kuda D6. Jadi Magnus ambil balik langsung, ada gajah B3, menteri C5, kemudian benteng FD3. Menteri B6 serang kuda, kuda A8, menteri A5 serang kuda lagi kawan, dan ada kuda caplok pion C6. Menarget menteri. Benteng ambil kuda C6, benteng meluncur cek, raja naik, kemudian raja geser, benteng C1, pertukarannya di sini kawan. Benteng pukul benteng C1, menteri ambil benteng D8, kuda C7 masih bisa lari, menteri ke D2 menarget benteng. Benteng naik ke C4, itu proteksi pion juga. Menteri E3 gantian menarget gajah, ada gajah ke C2, kemudian kuda ke A5 siap membantu potensi skakmat kawan. Jadi kuda D5 serang menteri dulu, menteri D2. Posisi kuda dalam posisi terancam, mungkin dengan gajah kah petak M4. Nanti ada kuda cek, raja H2. Nah, caplok juga kawan di sini nanti. Raja H2 dan kuda jatuh. Hans Zimmer sepertinya kehabisan waktu di langkah ke-60 ini. Oke, itulah battle antara dua pemain yang mendominasi 2 minggu terakhir ini di Title Tuesday. Semoga bisa menghibur kalian. Dan berikut inilah permainan antara Hans Zimmer versus Hikaru Nakamura. Ya, linknya yang sudah nampak itu tinggal kalian klik aja videonya kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.